Tadi datang ke sini jam 4:30, pertama kali ke UMN. Kampusnya sih benar-benar keren sih ya, benar-benar keren sih kampusnya. Kalau dulu gua nggak ke luar negeri mungkin akan ngampus di sini kali ini. Keren. Tapi ada satu yang dilihat dari UMN. Apa coba yang dilihat dari UMN? Signal handphone dilihat dari UMN. Nah ini udah dianggap dibanting ya Kak. Tadi rencananya mau presentasi sambil lihat tulisan di iPhone, nggak gagal, jadi nggak bisa ya kalau gara-gara signal iPhone jadi. Oke. Mungkin sore ini gua akan banyak cerita tentang pengalaman dulu. Gimana sih dulu waktu pas di universitas sampai akhirnya buat Wiki.com, seperti apa perjalanan hidupnya. Ini akhirnya kita go through aja, akhirnya nggak terlalu banyak. Ini mungkin kita sedikit tentang Klikit sendiri. Klikit itu adalah online food delivery. Jadi kita adalah semacam marketplace di mana customer bisa pesen makanan dari ratusan restoran di Jakarta. Jadi kita sekarang kerjasama sekitar 600 restoran di Jakarta. Jadi untuk ke customernya di website kita atau di mobile site kita atau di aplikasi kita, kalian bisa pesan makanannya nanti diantar untuk delivery. Kira-kira seperti itu konsepnya. Kita pertama kali mulai sekitar Juli 2011, sekitar 4 bulan setelah itu kita jadi websitenya dan mulai beta testing dan segala macam. Jadi kita sudah berdiri kira-kira sekitar 3 tahun sampai sekarang. Pertama kali kita bertiga, saya sendiri, co-foundernya, sebagai CEO-nya juga, ada 2 orang teman saya, yaitu Willy itu adalah CTO saya yang bertanggung jawab ke teknologi. Satu lagi adalah Andrew lebih bertanggung jawab ke keuangan. Jadi CFO kita, dia yang tanggung jawab biar bangkrut perusahaannya. So saat ini kita transaksi di Klikit sendiri sekitar 1,5 miliar satu bulan. So that's achievement yang kita juga bangga. Dan di awal tahun kemarin, di awal tahun ini pada tahun 2014 di bulan Juni kita di-acquire sama perusahaan di Jepang namanya Yumenomachi. Yumenomachi ini kebetulan adalah online food delivery terbesar di Jepang dan dia sudah listed di Nasdaq. Sekarang ini kita juga lagi sibuk expand kita punya bisnis, yaitu dengan namanya Papa Bento. Papa Bento itu lebih ke arah kita jual lunch boxes atau namanya nasi kotak bahasa Indonesianya untuk corporate events, jadi dalam jumlah besar. Juga kita ada brand satu lagi namanya Satu Delivery, yaitu kita jual sistem restoran delivery system ke chain restoran besar di Indonesia. Dulu saya sendiri nggak pernah mikir jadi entrepreneur sih. Kalau ditanya pernah nggak sih dulu kepikiran mau jadi entrepreneur, waktu pas saya mungkin kebanyakan di sini semester 3 ya. Kebanyakan dulu mikirnya gimana caranya supaya lulus dapat kerjaan bagus, duit banyak, bisa beli mobil, bisa beli rumah, kawin gitu kan. Banyak mikirnya gitu doang sih ya. Waktu pas kuliah ya dulu mungkin moga-moga ya istilahnya cantik ya kan, mobilnya bagus. Jadi nggak susah-susah amat. Jadi waktu itu saya sendiri kuliah di US di Purdue University, itu di bagian State Indiana. Di situ ambil jurusannya teknik electrical engineering. Jadi kita belajar benar-benar spesifik hanya untuk electrical engineering waktu itu. Dulu ingat banget sih, waktu pas pertama kali di Amerika di Purdue University di semester ketiga itu kita mesti ambil jurusan. Jadi semester 1, semester 2 itu lebih ke general engineering. Semester 3, semester 4 dan seterusnya itu udah harus pilih engineeringnya tuh mau engineering apa. Lu mau electrical, mau mechanical, mau biomedical atau apa gitu. Nah, siapa yang tahu kan kerja di Amerika itu kayak gimana? Electrical engineering itu kerjaan apa di Amerika?
kita yang gua lakukan adalah pergi ke career center ya. Kalau di sini tadi saya mau graduate dari career center, pergi ke career center nanya, ini kalau ngambil jurusan engineering ini jadi apa sih Bu kalau udah lulus gitu loh. Terus dia cerita, oh kalau dulu lulusan dari Purdue University ngambil electrical engineering jadinya ini, mechanical engineering jadinya ini. Diceritain itu nggak membantu juga sih, masih bingung juga mau jadi apa gitu. Sampai akhirnya harus pilih, dan saya akhirnya milih electrical engineering. Kenapa? Karena electrical engineering itu fieldnya paling luas. Jadi di dalam electrical engineering sendiri nanti bisa goyang-goyang dikit. Mau electrical engineeringnya kesini masih bisa, electrical engineeringnya otomotif bisa, electrical engineeringnya berhubungan dengan semiconductor bisa, electrical engineering berhubungan dengan biomedical engineering juga masih bisa. Jadi itu alasan pertama saya waktu itu ambil electrical engineering. Abis itu lulus di Purdue, pindah ke Dallas ke Texas, kerja 2 tahun jadi test engineer. Test engineer kerjanya ngapain? Test engineer kerjanya kita waktu itu di perusahaan Maxim bikin chip, semiconductor chip yang masuk ke dalam handphone, masuk ke dalam kamera, masuk ke dalam peralatan elektronik yang semua yang kalian gunakan. Itu kita ngetes, ini chip-chipnya jalan atau enggak. Pretty simple kan, nggak ada masalah. Very technical, kerjanya sangat technical, writing code, banyak berhubungan dengan kode-kode, banyak berhubungan dengan software. Abis itu 2 tahun di Amrik, visa bermasalah. Jadi waktu itu susah, namanya visa itu dibatasi sama orang Amerika. Jadi setelah 2 tahun mau nggak pulang, karena visanya nggak keluar. Pulang Indonesia, balik kerja di Sinarmas di bagian paper papernya. Di paper papernya sendiri jadi bisnis analis. Banyak yang nanya kenapa kok dulu electrical engineering kerja semiconductor terus pulang-pulang jadinya bisnis analis kerja di bikin kertas gitu. Apa yang di Indonesia masalahnya di bidang yang gua ambil dulu semiconductor itu nggak banyak di Indonesia perusahaan-perusahaan. Banyak ada di Singapura, di Thailand, dan di Filipina. Jadi karena gua mau pindah ke Thailand, jadi mau harus semacam pindah jurusan di Indonesia, jadi ngambil ke bisnis analis berhubungan. Karena kenapa? Karena rencananya dulu mau belajar bisnis di Indonesia. Habis itu setelah itu kita jalan 2 tahun, saya jalan 2 tahun di Sinarmas, bosan sampai akhirnya sekarang bikin Clickit. Jadi kita di Clickit sekarang udah 3 tahun. Jadi kira-kira dalam 5 menit untuk perjalanan hidup saya dulu kira-kira gitu. Dulu waktu pas di kampus sama kayak tadi bingung mau jadi apa. Satu tip yang saya dapat dari career center saya atau ibu-ibu yang bantu saya buka center, mungkin kalian nggak tahu mau jadi apa, tapi biasanya kalian tahu nggak mau jadi apa. Itu biasa lebih gampang kalau untuk membantu kalian milih mau ngapain nih gua nanti kalau udah lulus, itu biasanya lebih gampang. Jadi nggak usah terlalu pusing mikirin mau jadi apa, tapi pakai cara nggak mau jadi apa ya, nanti pilihannya paling ada tinggal beberapa, lebih gampang. Nah tapi yang saya ingat juga dulu dikasih nasihat sama dia, tapi ini decisionnya adalah decision kamu. Jadi waktu itu mau ambil mechanical engineering atau mau ambil electrical engineering, itu adalah decision kamu. Jadi harus itu adalah decisionnya dari kamu, maka kamu yang akan menjalani hidupnya itu. So itu yang saya ingat sampai sekarang. Nah tapi yang paling penting dari apa yang kalau saya lihat di belakang perjalanan hidup saya, mau jadi entrepreneur atau mau kerja di perusahaan orang, yang paling penting adalah kalian harus lulus dulu. Itu yang paling penting sih. Kalau nggak lulus, susah ya cari kerjaan, berat. Apalagi mau bersaing sama orang-orang yang sekarang lulusan S1 S2 sekarang. So jangan ada yang drop out ya, lulus dulu deh. Next mungkin cerita dulu, mungkin waktu itu di Clickit gimana sih dulu pertama kali ceritanya mau mulai Clickit. Jadi dulu di Sinarmas kerjaan cukup oke.
langsung deal sama bosnya yang punya. Tapi masalahnya di Sinarmas ada beberapa. Satu, kerjanya membosankan, super membosankan. Jadi dulu tugas gue cuma suruh mastiin proyek-proyek yang ada di pabrik-pabrik jalan. Jadi semacam mata-matanya owner, pastiin kerjaannya proyek-proyek yang udah di-set sama owner di pabrik-pabrik jalan. Cuma itu doang kerjaan, nggak susah, membosankan. Oke, udah gitu terus cari-cari kerjaan lain, apply di sini, apply di sana, nggak terima di sini, nggak terima di sana. Diterima di sini kerjaan kurang oke, nggak seperti yang gue mau. Terima di sana gajinya kurang oke, nggak juga seperti yang gue mau. Sampai akhirnya ketemu sama teman-teman SMA, bahkan memang masih sering main-main bareng. Udah gitu terus kita memang waktu itu ada problem di mana kita mau pesan makanan dari apartemen. Tapi pesan makanan itu kita malas pizza waktu itu, jadi rencananya memang kita lagi mau makan non junk food. Jadi kita nggak mau pesan PAD, nggak mau pesan KFC, nggak mau pesan McDonald's. Pilih orang pesan makanan yang bukan fast food lebih susah dari yang diperkirakan. Jadi waktu itu kita spend kira-kira hampir setengah jam buat cari restoran yang benar-benar bisa nganterin makanan nasi apa gitu, nasi sama ayam sama ikan penyet mungkin dari warung teko waktu itu. Waktu itu susah, jadi sampai akhirnya kita ketemu, oh kayaknya sih bisa sih ya ini ya kalau misalnya kita mempermudah gimana caranya kalau orang mau pesan makanan dari restorannya dia mau. Jadi dari situ idenya pertama kali muncul. Idenya muncul, saya masih kerja di Sinarmas, nggak bisa dapat kerjaan di kota ya, sampai akhirnya saya memutusin ya udahlah daripada pusing nyari kerjaan nggak dapat, mending sekalian aja dicoba bisnis sendiri. So dari situ mulainya saya mulai bikin sama teman-teman. Waktu itu juga waktu pas pertama aku mulai masih ya banyak yang dengar bisnis ya dulu ya yang dibeli sama Groupon, itu ada living sosial. Ada quote disebut mungkin nggak kelihatan dari belakangnya. Jadi dia bilang being an entrepreneur is sexy for those who haven't done it. Jadi waktu itu kelihatannya wah gila ini bikin startup keren banget ya orang-orang ini dilihatnya di Silicon Valley kan duitnya millions of dollars ya kan dapat duitnya. Terus lu kayak Mark Zuckerberg lah siapa dulu ada Andrew Mason dari Groupon, wah itu benar-benar bisnis yang sangat pasti berhasil punya, nggak mungkin gagal kayak gitu. Udah bikin startup itu udah paling canggih loh, udah mungkin gagal. Tapi in reality it's really tough work where you will be filled with self-doubt. Entrepreneurs are survivors. Nah, buat calon entrepreneurs, buat sedikit bocoran aja. Itu kalau udah masuk ke dalam business entrepreneurship, maksudnya bikin startup, it's not that sexy, but it's worth it. Jadi dulu waktu pas saya mulai lagi mau jadi entrepreneur bikin startup, apa sih yang dicari? Kalau tadi Bang Adam mungkin cerita ada mencari setiap orang pasti ada motivasinya sendiri-sendiri ya. Buat saya sih cukup simpel, hidup nyaman, ya kan, bisa biayain istri, bisa biayain anak, bisa sekolah nanti, mobil nggak jelek-jelek amat, punya rumah. So itu motivasi saya. Syukur-syukur bisa dapat mobil yang lebih bagus, syukur-syukur bisa anak sekolah luar negeri seperti saya. Jadi itu kita baru mulai pikirin setelah kerja di Sinarmas, habis itu terus mulai startup sendiri. Jadi kalau buat saya kalian mesti cari motivasinya kalian tuh apa sih sebenarnya kalau mau bikin startup itu untuk apa buat kalian? Karena it's very important, karena kalau enggak startup itu sangat susah kalau motivasinya nggak jelas, bentar aja juga udahan ya, mau udahan jadi istilahnya. So ini juga motivasi saya sih dulu sih. I'm always afraid of failing. It's a great motivation to work harder. So buat saya itu dulu saya karena lulusan engineering, very analytical, kebanyakan terlalu banyak dipikir kalau buat saya dulu. Semuanya dihitung,
ini bisa untung lah nih bisnis ini kayaknya susah nih untungan bisnis ini kayaknya berat nih gue bikin bisnis kayak gini. Tapi waktu itu saya saking takutnya gagal, itu saya bikin sebagai motivasi buat saya untuk dari lebih banyak. So saya mau cerita sedikit kenapa akhirnya di Klik itu saya berasa satisfied ya mulai bikin. Di Klik sendiri ini susah, bisnisnya susah banget. Tapi selama perjalanan ini kita juga berasa bahwa apa yang kita lakukan itu very satisfying buat saya sendiri personally sama buat teman-teman partner saya. Jadi executing idea atau vision kita itu buat saya very satisfying. Apa yang kita pikirin konsep terus kita lakukan dalam kegiatan nyata itu very difficult dan kalau berhasil itu sangat-sangat very satisfying buat saya. Kalian punya kerja keras, kalau bisnisnya berhasil dan diakui orang itu juga sangat satisfying buat saya. Dari sisi pengakuan dari teman-teman dan juga teman-teman orang-orang bikin startup mungkin bosan. Jadi kalau kalian yang sering bosan kerjaannya, bikin startup aja, nggak mungkin bosan. Banyak yang stres daripada bosan. Kerja sama teman-teman kalian, ini juga yang saya suka. Jadi saya di startup sendiri, di Klik sendiri kita kerja bareng teman SMA sama teman kuliah. Kerja bareng sama teman dekat itu juga very satisfying buat saya. Itu membuat saya sesuatu yang dari yang sangat enak, seru kerja sama teman-teman sendiri itu. Ini juga creating employment opportunities ini mungkin baru sadar setelah mungkin saya setahun yang lalu ya. Saya waktu itu lagi ngitung jumlah karyawan Klik itu udah berapa sih? Jadi waktu itu kita hitung jumlah karyawan Klik yang di office sendiri itu ada 20 orang. Termasuk kurir-kurirnya untuk yang ngantar makanan itu ada ekstra 35 orang lagi. Jadi sekitar 55 orang. Kalau pikir-pikir, wah gila hebat juga ya, gue bisa kasih makan orang itu 55 orang gitu. So pertamanya mungkin nggak pikiran seperti itu, tapi kalau dipikir-pikir kehidupan 55 orang ini bergantung sama kita juga gitu. So it's very satisfying. Dan terakhir buat yang nanti bikin startup sendiri, kalian bisa punya CEO atau founder di name card kalian. Mungkin ini lanjut lagi, tapi ini yang kenyataannya waktu pas di Klik ini sendiri bikin startup itu susah banget sih, benar-benar susah buat saya. Dulu mungkin pertama kali karena dari family saya sendiri nggak ada yang pengusaha, mungkin beda dengan tadi Pak Acon, keluarganya adalah pengusaha. Keluarga saya, papa saya kerja di perusahaan kontraktor, mama saya kerja di pergi, jadi tidak ada yang namanya pengusaha. Buat saya yakinin mereka, papa mama saya mau jadi pebisnis itu tuh sulit. Ya mereka bilang, lu gila bagaimana, lu kerjaan bagus, udah oke, gaji juga cukup tinggi, hidup nyaman, ngapain bikin bisnis gak jelas. Ya itu bisnisnya startup online food delivery lagi. Coba jelasin itu kalau bapak mau bikin startup food delivery bisnis, jelasnya gimana coba? Ya sepanjang perjalanan terus dulu waktu pas di Sinarmas banyak meeting, 1 minggu meeting, aduh bosan banget ya Sabtu dengan Sabtu kalau musik kerja segala macam. Mau bikin bisnis sendiri lah, bikin bisnis sendiri kan waktunya terserah sendiri ya, mau masuk kerja mau nggak masuk kerja terserah, yang penting bisnis waktunya fleksibel work and life balance gitu. Well di startup sih nggak ada work life balance kalau menurut saya. Di startup lebih banyak work, no life kita. Ya so seperti itu kira-kira, no working hours, company becomes your life. Tapi ada feeling of achievement juga kalau things go right. Jadi kalau everything going your way, rasa percaya dirinya, rasa confidence-nya, rasa happy-nya tuh berlipat-lipat ganda juga. Frustrated banyak pasti, tapi yang penting
don't give up. They will get better. Itu yang saya lihat sih. Nah, waktu itu di saat-saat yang paling susah, pasti nanti jadi-jadinya akan happy juga gitu. You just have to keep on trying. Jadi jangan don't give up anything. Ini mungkin nggak kelihatan ya, ini jadi dari salah satu kapitalis terkenal di Amerika. Dia basically bilang waktu pas saya jadi founder dan CEO tuh, I sleep like a baby dia bilang. I wake up every 2 hours and cry. Jadi kalau di pengalaman saya kalau di klik itu mungkin benar juga malam mimpi tentang bisnis. Kan, waduh ini gimana nih besok nih, kayak susah banget yang belum tentu berhasil seperti apa. Nangis mungkin belum pernah, tapi hampir nangis mungkin nggak pernah. Dulu mungkin sampai di masa-masa susahnya sih benar-benar susah banget. Oke, yang kedua, when you're ready to quit, you're actually closer than you think. So itu juga penting buat saya. Dan yang terakhir, susah-susah semua, tapi di belakangnya the reward is huge. Ya, rewardnya ini maksud saya dalam sisi financial, keuangan, atau mungkin dalam sisi happiness, kebahagiaan kalian, atau dalam sisi achievement, feeling of achievement kalian, atau dalam sisi membuktikan bahwa semua orang salah, mereka belum bisa bikin something like this. The reward is huge. Jadi waktu pas kita diakuisisi sama Yumeno Machi, itu gue juga agak nangis sih, tapi nangisnya bukan nangis sedih, tapi nangis happy kalau gitu. Jadi berasanya itu apa yang sudah dikerjakan selama ini very rewarding, and ada perusahaan yang mau resikoin uang mereka untuk beli perusahaan kita itu sesuatu yang sangat very satisfying for me. So itu presentasi saya sore ini. Thank you all for listening. Teman-teman nanti siapkan pertanyaannya dulu. Sambil teman-teman persiapkan, lagi-lagi saya yang akan bertanya duluan. Itu yang akan jadi moderator bertanya duluan. Nah Kak, tadi sempat disebutnya kira-kira Clickit itu udah berjalan berapa lama sih Kak? 3 tahun sekarang. 3 tahun, berarti dari tahun 2011 ya, kurang lebih sama dengan hijab.com tadi ya. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran Kak, kira-kira susah-susahnya itu berapa lama? Kakak tuh susah-susah itu berapa lama? Kayak bikin bisnis nggak ada yang gampang sih. Kalau susahnya berapa? Kalau tergantung ya, mungkin susahnya sekarang nggak sesusah dulu, tapi sekarang juga masih susah. Coba ya. Jadi kapan mudahnya? Nggak tahu. Saya juga belum sampai sana. Tapi kalau memang semua mudah, ya nggak semua juga udah jadi sukses ya seperti sekarang ini ya. Tapi untuk Clickit sendiri itu kemarin tahap sampai akhirnya kakak diakuisisi itu sebelum itu berapa lama Mbak? Jadi itu kita ceritanya waktu pas pertama kali kita launch itu kita dibantu sama angel investor yang bantu kita untuk modal usahanya. Lalu sekitar setahun 2 tahun, setahun 5 tahun setelah itu kita dapat crowdfunding dari Yumeno Machi juga. Jadi waktu itu mereka datang ke Jakarta untuk initial fundingnya. Baru kemarin tahun 14 bulan Juni, tahun ini bulan Juni mereka akuisisi saham kita. Nah, menurut Kak Michael, apa sih kunci keberhasilan dari Clickit.com dan bagaimana cara terbaik agar early stage startup itu dapat langsung dikenal oleh banyak orang? Mungkin ini mirip sama pertanyaan tadi Mbak Diana tadi. Kayaknya nggak mungkin deh kalau early startup itu pasti langsung dikenal banyak orang. Jadi semuanya pasti ada harus stages-stagesnya, ada tahapan-tahapannya. Tinggal bagaimana kalian execute rencana kalian, plan kalian. Lebih bagus kalian execute vision kalian, lebih bagus kalian execute kalian punya rencana-rencana, semakin cepat kalian berhasil. Teman-teman di sini juga mungkin bertanya-tanya Kak, gimana sih caranya sampai kakak tuh bisa dapat investor seperti itu? Mungkin kan di sini kayak banyak yang mau mulai startup tapi bingung untuk
cara ketemu investor itu gimana, terus siapa yang mau kasih fundingnya dan lain-lain. Dari investor sih susah ya. Mungkin gampangkan anak UMR sini kali ya. Karena investor mungkin langsung udah kayak Star Venture saja kan, bisa langsung. Jadi kalau kita sendiri waktu itu cari investor adalah hal yang sangat sulit buat kita. Buat kalian meyakinkan orang lain buat taruh uang, buat membiayai perusahaan kalian bukan hal yang mudah. Itu memang susah. Jadi ya kalian harus punya rencana yang tepat, kalian harus punya visi yang bagus untuk startup kalian ini mau bikin apa. Jadi visinya itu penting, terus kalian punya eksekusi juga harus bagus. Kita sudah melakukan ini, kalian harus bisa kasih lihat action kalian. Oh, oke, kita memang masih kecil, tapi saya sudah berhasil mendapatkan lebih banyak customer, growth kita segini banyak. Itu seperti itu menarik perhatian investor biasanya. Nah, tadi kan kakak udah sempat sedikit menyinggung katanya kalau sekarang UMR gampang nih ada Skystar Ventures. Nah, saat ini kan banyak banget nih Kak, kayak semacam Skystar Ventures yang lain yang dalam arti bisnis incubator yang bermunculan di Indonesia. Tanggapan Kak Michael tentang bisnis incubator itu seperti apa sih? Maksudnya kayak kemudian kayak apa incubator bisnis tersebut bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terus manfaatnya apa, terus apakah kakak berarti dulu nggak masuk semacam bisnis incubator semacam ini atau enggak? Nah, kalau misalnya kakak dulu udah maksudnya kembali ke masa lalu, kakak mau nggak sih masuk ke bisnis incubator semacam ini atau gimana? Untungnya masuk ke bisnis incubator itu kalian nggak sendirian waktu pas pertama kali mulai. Jadi kalian bisa dapat mentorship, kalian bisa dapat pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang sudah pernah mulai dulu sebelum kalian. Kira-kira gimana sih ceritanya atau kira-kira gimana sih caranya? Menurut saya sih incubator paling pentingnya untuk itu ya. Jadi orang yang baru benar-benar mulai pertama kali, mereka nggak sendirian, bingung. Ya, namanya orang mulai dari nol. Dulu waktu pas pertama kita juga mulai mungkin yang namanya bikin PT juga siapa yang tahu bikin PT, gimana cara bikin PT? Ya kan nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya kalian ada incubatornya, pasti ada yang bisa bantu kalian untuk atau mentor mungkin yang bisa bantu kalian untuk menjawab pertanyaan seperti itu waktu pertama kali mulai. Terus Kak, kalau dibandingin sama bisnis offline ini, jadi traditional bisnis, menurut kakak itu lebih mudah berkembang yang mana? Offline kah atau online kah untuk saat ini? Dan apa pandangan kakak tentang bisnis online saat ini? Bisnis online ini sekarang lagi benar-benar berpotensi banget di Indonesia. Kenapa? Karena online sendiri penggunanya di Indonesia sendiri penduduknya itu 250 juta hampir, ya kan? Sekarang gimana caranya kalian bisa bisnisnya mencakup seluruh 250 juta kalau dengan online? Itu susah kalau dengan online. Ya, so potensinya sendiri itu sangat besar. Orangnya yang mulai menggunakan internet itu juga masih sedikit dan potensi besarnya makin besar. Jadi pemain-pemainnya sendiri juga lebih banyak dibandingkan bisnis offline. Ini juga salah satu pertimbangan kita dulu. Jadi bisnis di offline, kompetitor itu sangat susah loh. Mau bisnis apa yang nggak ada kompetitor yang banyak di offline? Tapi kalau di online, lawan-lawan kalian belum segitu banyak dan mungkin belum ada yang terlalu dominan di masing-masing industri. Sebelum ngobrolin ke vlog, nih Kak, satu pertanyaan terakhir. Menurut kakak pribadi, usia berapa sih yang paling tepat untuk memulai suatu bisnis? Usia mungkin nggak penting ya, mungkin lebih muda lebih bagus. Tapi kalau saya kasih saran atau do it before you get married. Jadi kalau udah married sih susah sih untuk bisnis sendiri. Do it before you get married itu teman-teman perlu dicatat sepertinya. Do it before you get married. Kenapa tuh Kak? Susah ya kalau udah married ya. Untuk menjelasin ke istrinya, untuk menjelasin ke orang tua, untuk menjelasin ke kita udah punya anak, ada masalah. Jadi mungkin kalau udah married, a lot of things at stake gitu berarti ya. Nah teman-teman, saya kasih kesempatan pada teman-teman yang ingin bertanya. Tiga penanya pertama dulu ya. Dari sebelah kanan sana.
strategi manajemen. Saya mau bertanya dari berbagai pilihan bisnis, kenapa bisa meyakini bahwa bisnis klinik.com itu akan berpotensi ke depannya? Yang kedua, bagaimana meyakinkan orang tua, terutama orang tua saya bekerja di jalur profesional. Ngapain sih kamu udah di kuliah tinggi-tinggi pakai acara bisnis nggak jelas jualan, belum tentu nanti bakal laku atau bakal punya benefit buat kamu sendiri. Itu aja cukup, terima kasih. Oke, mereka boleh bisa menjawab. Jadi yang pertama, gimana saya bisa tahu potensi bisnis klinik.com ini bakal berhasil gitu ya? Ya jawabannya saya nggak tahu waktu itu. Benar nggak tahu, suara nggak tahu. Dulu waktu pas kita pertama kali bikin bisnis plan dikit, itu juga, wah gila itu kayaknya susah bisnisnya. Tapi saya yakin dengan konsepnya dan saya yakin bahwa apa yang kita buat itu bakal menyelesaikan atau bukan menyelesaikan tapi membantu menyelesaikan masalah orang. So dari saya sih prinsipnya waktu pas mau bikin startup, you have to solve a problem. Jadi problemnya apa yang kamu mau bisa solve? Itu sih kalau dari saya. Jadi yakin apa enggak dulu saya juga nggak yakin. Dan gimana yakinin orang tua? Itu kalau buat saya sendiri personally itu bertahap. Jadi nggak bisa langsung. Jadi yang paling gampang mungkin kalian bisa minta bantuan dari teman kalian yang orang tuanya adalah pengusaha untuk bantu ngomong ke orang tua kamu. Tapi kalaupun nggak ada yang seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa meyakinkan orang tua kamu bahwa ini adalah suatu bisnis yang bisa berhasil. Kamu sendiri yakin, dan saya yakin orang tua kamu juga pasti akan mendukung nanti akhirnya. Sudah jelas? Oke, saya beri kesempatan untuk pertanyaan kedua. Teman-teman mungkin dari yang sebelah kiri ada yang mau nanya, dari yang belakang sekali lagi kalau ada yang mau nanya angkat tangannya sedikit lebih tinggi ya. Dari sebelah kiri ada yang mau nanya? Atau sebelah mana? Atau sambil menunggu yang mau nanya lagi nih Kak, saya lagi deh yang nanya. Berdasarkan pengalaman bisnis Kakak, saran apa sih yang bisa Kakak berikan kepada teman-teman untuk yang ingin buka bisnis sendiri? Kalau misalnya dirangkum dari jadi beberapa poin gitu, saran-sarannya apa aja yang harus dipersiapkan untuk membuka bisnis sendiri? Wah itu kayaknya satu jam sendiri ya mungkin. Disingkat aja Kak, mungkin 1 jamnya dikompres jadi 5 menit. Buka bisnis sendiri kalau saya baca dari pengalaman saya sendiri mungkin saya dulu orang terlalu banyak analisa. Jadi mungkin kalau buat saya sendiri don't overthink. Jadi yang penting konsepnya jelas, masalah yang diselesaikan jelas, angkanya kira-kira masuk akal, secara bisnis plan masuk akal, and just do it kalau menurut saya. And validasi marketnya bisa enggak gitu, bisnis ini bisa berhasil enggak. So buat yang tertarik sama startup, mungkin bisa baca yang namanya buku Lean Startup. Itu bagaimana caranya kalian bisa buat startup dan validasi ide kalian sedini mungkin. Jadi kalau berhasil bagus, langsung dikembangkan dengan cepat. Kalau nggak berhasil, langsung ditinggalkan. Oke, jadi intinya adalah harus porsinya yang tepat gitu ya. Kalau usah terlalu banyak kan, tapi sedikit pun juga berbahaya, benar ya. Teman-teman ada yang mau nanya lagi? Dari sebelah kiri atau sebelah kanan, depan, belakang, sudut kanan, sudut kiri. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup sesi kita? Oke, sebelah mana silakan. Ya saya mau nanya, kalau misalnya kan orang kalau mulai usaha ini kan kayak dari tadi tuh ada modalnya. Gimana kalau misalkan orang yang nggak punya modal atau yang pas-pas gitu, ada nggak tips gimana cara memulai kalau usaha tapi nggak ada modal? Ada tipsnya. Kalian harus bisa jual ide kalian ke orang lain dan minta orang lain itu untuk membiayai ide kalian. Itulah yang kalau di startup namanya seed funding. Ada seed funding itu mereka cuma percaya sama ide kalian doang. Ini ada ide saya rencananya mau bikin begini. Tolong dong modalin saya secara kasar gitu. Tapi always it's
easier said than done. Sekarang kalau tanya bagaimana caranya gue bisa ngomong kayak yakinin orang buat kasih gua 100 juta buat mulai bisnis itu. Memang gak gampang. Tapi ada di komunitas startup sendiri banyak cara-caranya. Jadi salah satu caranya mungkin dengan Skystar Ventures. Kalau kalian ke Skystar Ventures dan kalian bisa meyakini Skystar Ventures, walaupun mungkin dia nggak bisa membiayai orang kalian, membiayai startup kalian, mungkin dia bisa mengalir kalian ke orang yang mau membiayai startup kalian. Jadi menurut saya sendiri ada banyak cara buat cari duit, buat modalin diri sendiri. Bisa dari tabungan sendiri, bisa dari orang tua, bisa dari teman. Tapi kalau mau yang biasa dilakukan oleh startup, cari seed funding dari incubator atau dari angel investor. Sudah jelas? Atau kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi boleh loh. Masih ada sequence questionnya. Saya berikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir. Itu dari belakang, oke, dari belakang ada yang mau bertanya. Sebutkan nama, fakultas, dan pertanyaannya. Sebentar ya, lagi on the way mic-nya. Selamat sore, nama saya Farid dari jurusan Sistem Informasi. Saya ingin tanyakan, waktu kakak mulai bisnis itu bagaimana cara kakak melakukan promosi agar bisa dikenal? Terima kasih. Promosi itu tergantung dari bisnis menurut saya. Kalian mau melakukan apa dengan promosi tergantung bisnis kalian, industri kalian, sama tergantung modal kalian berapa banyak. Kalau modal banyak, ya kalian bisa hajar kiri kanan, nggak ada masalah ya. Yang susah kan kalau nggak ada modal terus bisa promosi, ya kan? Tadi yang dari slide-slide yang banyak, menurut saya itu cukup berhasil. Social media is free. So, kalau bisnis kalian adalah suatu bisnis yang nationwide, kayak misalnya bisnisnya Mbak di hijab, itu kalian bisa pakai social media supaya free. Itu one way to do it secara murah. Kedua, kalau dari bisnis tiga sendiri, kita ada nationwide. Dengan kata lain, saya nggak bisa ngasih makanan untuk orang-orang yang di Bandung, misalnya nggak bisa memperolehkan orang-orang yang ada di Semarang, di Surabaya, itu nggak bisa. Jadi untuk kita sendiri untuk pakai sosial media itu kurang efektif buat saya. Jadi apa yang kita lakukan? Ya karena kita punya jualan yang di Jakarta Selatan, banyak kan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, di Kelapa. Jadi kita sendiri promosinya lebih banyak target marketing ke daerah-daerah tersebut. Jadi kalau kita dulu pertama kali mulai kita bikin buka meja, bikin booth di gedung-gedung kantor di Jakarta Selatan, di Jakarta Pusat, terus bagi voucher. Nggak mahal, satu hari berapa? 1 jutaan mungkin untuk sewa boothnya, untuk itu bagi voucher dan hasilnya bisa langsung kelihatan buat kita. Jadi kalau kita dulu pertama kali promosinya lebih banyak target marketing dan lebih banyak local marketing. Sudah jelas? Oke, dengan pertanyaan terakhir tadi, maka saya tutup sesi tanya jawab kita dan sesi kita pada saat